Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat kita bertemu lagi dalam renungan malam Susianim. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Karena kebaikan, kemurahan Tuhanlah kami bisa ada lagi sampai saat ini. Sebentar sebelum kami merenungkan firman Tuhan, apa yang Tuhan mau kami dengar, berbicaralah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, mari sama-sama kita buka dalam Mazmur pasal yang ke-37, ayat yang ke-12 dan 13. Mazmur 37 ayat 12 dan 13. Orang fasik merencangkan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu, sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Ya, hari-hari ini kita menjadi rahasia umum bahwa segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kita, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan keluarga, bahkan di lingkungan kita bermasyarakat, atau mungkin di lingkungan kita bergereja. Ya, ada orang-orang yang merancangkan hal-hal yang buruk untuk kehidupan kita. Ada orang-orang yang iri, ada orang-orang yang khawatir akan keberadaan kita sehingga mereka merancangkan sesuatu yang mendatangkan hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pun berkata demikian bahwa ada orang fasik yang merancangkan kejahatan terhadap orang benar. Tetapi Tuhan menertawakan mereka karena Tuhan tahu bahwa harinya akan tiba, di mana segala sesuatu yang dirancangkan akan berbalik untuk mereka sendiri. Karena itu tertulis di dalam Mazmur 37 di ayat 14 sampai ayat 17, ayat sambungan tadi saya baca, Tuhan menertawakan orang fasik itu sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. 14, orang-orang fasik menghunus pedang dan melenturkan busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang melimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Orang-orang di luar sana, orang-orang yang sirik, orang-orang yang khawatir dengan keberadaan kita, karena mungkin kita lebih berhasil, mungkin kita lebih dibandingkan mereka, sehingga mereka curiga, mereka takut, mereka khawatir, dan mereka merancangkan sesuatu yang buruk akan hidup kita. Tetapi firman Tuhan berkata, sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Orang boleh merancangkan hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Orang boleh membicarakan hal-hal yang tidak benar tentang kita. Orang bisa menjudge sesuatu yang tidak baik tentang kita. Tetapi yang harus dipastikan adalah hidup kita tetap ada dalam firman Tuhan. Sehingga Tuhan pasti membela kita. Jangan pernah takut tentang kehidupan kita. Ketika kita masih tetap ada dalam rel Tuhan. Kita tetap ada dalam relnya Tuhan, relnya rencana Tuhan, relnya firman Tuhan. Maka segala sesuatu yang dirancangkan orang, segala sesuatu yang sedang dibangun oleh orang untuk mencelakakan kita, itu akan berbalik kepada mereka sendiri. Sedangkan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan menuliskan banyak hal untuk kebaikan kita. Tidak perlu khawatir dengan orang lain, tidak perlu khawatir dengan segala sesuatu, karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Kita coba lihat 3 hal aja yang akan dilakukan oleh Allah kepada kita orang-orang yang benar. Mazmur 17 ya. Mazmur 17 tadi, Mazmur 37 tadi, Mazmur 37 tadi ayat yang ke-17 ya, ayat yang ke-17 bagian B.
tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Ya. Terserah orang luar mau bicara, terserah orang mau merancangkan apapun, terserah orang mau iri, mau apapun dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan akan menopang kita. 1000 cara orang menjatuhkan kita, 1000 cara orang memfitnah kita, 1000 cara pun Tuhan akan menolong kita, 1000 cara pun Tuhan akan membela kita. Jangan pernah khawatir dan jangan pernah takut. Yakin bahwa ketika kita masih tetap ada dalam ketaatan kita dalam Tuhan, ketika kita tetap ada dalam keseriusan kita dalam Tuhan, maka Tuhan akan menopang kita. Amin. Yang kedua, Mazmur 37, yang tadi ayat yang ke-8, ya, 18. Lanjut. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh, dan milik pusaka mereka tetap untuk selama-lamanya. Hari-hari kita diketahui oleh Tuhan. Tuhan itu omniscience. Tuhan itu omnipoten. Dia maha tahu dan maha bisa melakukan segala sesuatu. Hari-hari kita adalah masa lalunya Tuhan. Ya, hari-hari ke depan kita adalah masa lalunya Tuhan. Tuhan sudah mengikuti kehidupan kita sampai di batas kita masih ada, dan setiap hari-hari kita Tuhan ada di situ. Tuhan menjagai kita. Tuhan melindungi kita, melindungi milik-milik kita. Hai orang-orang tua, Tuhan melindungi anak-anakmu. Jangan khawatir. Hai orang-orang yang sedang berusaha, Tuhan melindungi usahamu. Jangan khawatir. Hai orang-orang yang sedang meniti karir, Tuhan menjagai karirmu. Dan yakinlah bahwa Tuhan selalu menjadikan segala sesuatu baik untuk kita. Yang ketiga, Mazmur tadi ayat 37, sekarang ayat yang ke-21 dan 22. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Hal ini harus menjadi bagian kita. Mulailah menjadi orang yang benar. Orang yang benar itu adalah orang yang pengasih dan pemurah. Ya, tanda bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, orang-orang benar, maka kita adalah orang yang pengasih dan pemurah. Apa yang kita punya itu dari Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan itu dari Tuhan. Oh, ini hasil jeripayah saya. Betul, tapi kesehatanmu dari Tuhan. Kepintaranmu dari Tuhan. Kekuatanmu dari Tuhan. Maka kalau kita bisa sukses, itu dari Tuhan. Mulailah menjadi orang pengasih dan pemurah. Kenapa kita harus menjadi orang pengasih dan pemurah? Karena sesungguhnya orang-orang diberkati akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutuki akan dilenyapkan. Kita adalah orang-orang yang akan mewarisi negeri. Negeri yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Setiap langkahmu, di mana engkau berdiri, di mana engkau menginjak, itu akan menjadi bagianmu. Haleluya. Hari ini jangan kita khawatir tentang apapun juga dalam kehidupan kita. Selalu ada orang baik, orang benar, dan orang fasik. Di mana posisi kita? Apa kita tetap ada di posisi orang benar? Atau justru kita hari ini ada di sisi orang fasik? Kita sedang merancangkan sesuatu yang buruk untuk saudara kita. Kita sedang membicarakan sesuatu yang buruk untuk saudara kita. Kita sedang melakukan sesuatu yang tidak baik untuk saudara kita. Perhatikan baik-baik. Tobat sebelum Tuhan menyelesaikan. Sebelum Tuhan murka terhadap kita. Tapi kalau kita ada di jalur yang benar, sebanyak apapun orang ingin melenyapkan kita, seberapa banyak pun orang ingin menjatuhkan kita, Tuhan sedang menertawakan mereka. Tuhan sedang menunggu harinya bahwa mereka akan menikmati apa yang mereka tabur. Jangan pernah khawatir. Mari
di penghujung tahun ini diingatkan kembali. Tidak perlu khawatir. Hanya yang perlu kita lakukan adalah menempatkan posisi kita ada di mana. Apa di orang benar atau di orang fasik. Ketika ada di orang benar, jalan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita ada di posisi orang fasik, yang sedang memikirkan sesuatu yang jelek untuk saudara kita, yang sedang membicarakan dari mulutnya sesuatu yang jelek untuk saudara kita, peringatan untuk kita bahwa akan ada waktunya akan menuai apa yang kita tabur. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih untuk firman. Kembalikan segala pujian, hormat hanya bagi Engkau. Tetap kuatkan kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kami bisa mempertanggungjawabkan kepada Tuhan dan kepada manusia bahwa kami adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih, tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sesyanim, bangkit, kuat, menang. Haleluya.